Telah bersama kami narasumber yang luar biasa, Romo Thomas Rakarto, yang dimana di sini memiliki peran yang luar biasa pada sejarah Banyuwangi. Beliau mengabdikan bertahun-tahun untuk mengungkapkan fakta yang memang sudah lama tidak kita tahu bersama. Dan untuk saat ini kita akan melakukan diskusi bersama-sama, kita cari tahu sejarah yang ada di Banyuwangi. Langsung aja kita ke Romo Thomas. Selamat pagi Romo Thomas. Selamat pagi Mbak Aura. Senang sekali rasanya di sini bisa bercengkrama langsung dengan Romo Thomas, dan tentunya ini kesempatan untuk kita bisa belajar banyak tentang Banyuwangi. Karena kita tahu ya kalau Banyuwangi itu ada di ujung timur Pulau Jawa ya Romo ya. Ya betul. Dan untuk sejarahnya ini memang banyak part atau bagian-bagian yang nggak banyak orang tahu Romo. Ya. Dan kebetulan ini di kesempatan yang luar biasa, Romo Thomas adalah seseorang yang tahu betul tentang sejarah Banyuwangi. Sebuah kebanggaan bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di sini bisa langsung belajar dengan detail tentang sejarah Banyuwangi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama nih Romo, ada satu hal yang membuat saya sangat penasaran tentang Banyuwangi, yaitu apa sih yang membuat Romo ini terdorong untuk mengungkapkan sejarah yang ada di Banyuwangi? Karena kita tahu kalau Romo ini orang Banyuwangi, rasanya alasan, oh karena saya orang Banyuwangi itu alasannya kurang kuat, tapi pasti ada lagi nih alasan yang memang membuat Romo ini terdorong untuk mengungkapkan sejarah yang ada di Banyuwangi. Dan selain itu Romo, kita juga penasaran apa sih yang menurut Romo ini sejarah apa yang paling luar biasa, paling wow, dan apa istimewanya Banyuwangi untuk teman-teman semuanya bisa ketahui. Ya. Terima kasih Mbak Aura. Iya Romo. Pertama-tama saya pun perlu saya jelaskan ini bahwa sebetulnya Ya. saya bukan orang Banyuwangi asli. Ya. Bahkan Romo Thomas ini bukan orang Banyuwangi asli, Ya, tapi ya. udah merelakan sebagian Ya, hidupnya ya. untuk mengabdi di Ya. sejarah Banyuwangi. Silakan Romo. Jadi saya dilahirkan di sebuah desa Sukorno, ya. Kawedanan Kencong, kabupatennya Jember, bersebelahan saja Jember. dengan Kabupaten Banyuwangi. Baik. Ya, tetapi sejak tahun 1968 saya sudah berada di Banyuwangi. Nah, di dalam perjalanan kehidupan saya yang satu di antaranya saya memiliki kegemaran mengumpulkan barang-barang kuno. Nah, akhirnya terjalinglah artefak-artefak yang berasal dari situs sejarah di Banyuwangi ini. Ya. Nah, itu saya mulai tahun 1971. Tentu saja menarik perhatian sehingga saya akhirnya juga pengen tahu benar sebetulnya Banyuwangi ini seperti apa masa lalunya. Melalui artefak-artefak ini banyak pertanyaan yang membingungkan akhirnya, ya. Termasuk situs yang ada di Tembok Rejo itu, situs yang kita kenali sebagai benteng Kerajaan Blambangan, sangat menarik perhatian. Nah, dari sanalah saya mempelajari, ya, dari sumber-sumber sejarah yang ada, dari artefak maupun fitur, ya. Fitur lungur namanya. Fitur lungur ini artefak yang tidak bisa diangkat, ya. Jadi dia merupakan bukti sejarah yang melekat di wilayah Tembok Rejo sebagai fondasi tembok benteng, ya. Dari situ saya pelajari, akhirnya saya mendapatkan sebuah gambaran yang lebih lengkap dari gambaran yang saya peroleh dari kiri kanan maupun literatur-literatur yang ada mengenai Banyuwangi atau Blambangan. Nah, dari situlah setiap kali mendengar cerita tentang Blambangan yang terbatas, rasanya di dalam hati ini ya,
risih, ya, kesal. Iya. Pengen saja ingin menceritakan yang saya dapatkan. Ya. Dan akhirnya itulah yang menjadi trigger, ya, yang menjadi acuan untuk menulis bahwa saya harus menginformasikan hal ini kepada masyarakat khususnya Blambangan dan diwarnai dengan identitas kelokalan Blambangan. Luar biasa Itu sebabnya sekali. apa yang saya peroleh saya narasikan di dalam buku yang berjudul Blambangan Kuno, Balambangan Kuno, abad ke-13-14, sebuah rintisan merekonstruksi sejarah lokal Blambangan Kuno atau Kabupaten Banyuwangi sekarang. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Romo Ya. Thomas ini memiliki mahakarya Ya. yang cukup terkenal dan di situ itu apa ya bahasanya gerbangnya untuk mengetahui sejarah yang sudah hilang seperti itu. Ya. Dan di buku Blambangan Kuno abad 13 dan 14 ini bukan satu-satunya mahakarya ya. Ya. Karena memang buku ini berkelanjutan. Ada 2 mahakarya yang dihasilkan oleh Romo Thomas. Selain itu Romo Thomas juga memiliki Omaseum. Ya. Betul ya Romo? Ya. Omaseum Betul, ini ya. bisa dikunjungi oleh siapapun, semua kalangan boleh sekali mengunjungi Rumaseum karena memang sejarah yang ditemukan tentunya semuanya memiliki bukti ya Romo. Dan bukti itu bisa teman-teman semua lihat di Omaseum yang didirikan langsung oleh Romo Thomas. Ya. Selain itu teman-teman di sini kita juga akan tahu nih. Karena udah ada bukti prasastinya, sudah ada semua yang menjelaskan bahwa sejarahnya itu seperti ini dan ditranskripkan langsung oleh Romo Thomas. Pertanyaan yang langsung muncul di pikiran saya ini Romo, di mana sih Romo sadar kalau ini nih yang benar seperti ini? Pasti ada satu tempat yang membuat Romo tersadar seperti itu. Di mana Romo? Ya. Tadi sudah saya katakan ada Pitur Lungur. Di sana tempatnya ada di desa yang sekarang namanya Desa Tembok Rejo. Desa Tembok Rejo Desa ya Romo? Tembok Rejo. Nah, Desa Tembok Rejo itu baru muncul tahun 1922. Ya. 1922, oke. Sebelumnya merupakan desa yang disebut Desa Blambangan. Ya. Jadi Blambangan ini desa kuno yang memiliki fungsi tempat lalu lintas laut, perairan laut, tempat penyeberangan, ya, penyeberangan laut. Nah, di sanalah situs itu setelah mendapatkan penelitian oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 1993-94 diteruskan dengan penelitian 1995-96 itu disimpulkan bahwa tempat tersebut kawasan yang kurang lebih luasnya sekitar 250 hektar itu adalah bekas keraton Blambangan. Jadi kalau saya mengistilahkan keraton Balambangan kuno. Ya, gitu. Luar biasa sekali. Berarti bukti prasastinya itu ada di desa itu ya Romo ya? Ada di Desa Tembok Rejo. Luar biasa. Ya. Dan untuk selanjutnya Romo, kan ini di bukunya judulnya abad 13 dan abad 14. Betul. Nah, apa sih Romo yang istimewa tuh dari abad sekiranya di abad 13 sampai 14, hal apa nih yang istimewa Romo sampai Romo mengambil sejarah itu untuk diungkapkan? Yang istimewa adalah dengan diketemukannya situs Blambangan tersebut, keberadaan kerajaan Blambangan bisa diidentifikasi ada di sana. Ya. Jadi pada tahun 1352 kita dapatkan dari sumber babat dalam, ya, di sana diperoleh keterangan bahwa
pada tahun 1352 Majapahit itu menetapkan 4 pasal atau kerajaan bawahan. Yang pertama di Blambangan, yang kedua Pasuruan, yang ketiga Bali, dan yang keempat Sumbawa. Yang perlu diketahui bahwa 4 penguasa yang menguasai kerajaan pasal-pasal tersebut itu berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Brahmana Kapakisan. Dari satu keluarga ya itu, dari Romo? Satu keluarga. Luar biasa sekali. Jadi antara Blambangan, Pasuruan, Bali, dan Sumbawa mempunyai hubungan genetik dari keluarga Brahmana Kepakisan. Itu sebabnya di dalam istilah penulisan saya masukkan sebagai dinasti Kepakisan. Itu yang menonjol, ya, yang menonjol. Keberadaan Blambangan berarti di masa tua Blambangan itu sudah ada. Ya. Luar biasa sekali. Ini yang menjadi tagline kita hari ini adalah bahwa itu adalah satu keluarga ya, Romo. Satu keluarga. Keluarga Brahmana. Nah, nih Romo, dari sosok dan tokoh-tokoh tersebut tentunya memiliki kepribadian yang bisa kita contoh bersama nih teman-teman. Dan tentunya kita sebagai anak muda pasti ingin meniru, ingin menjadikan diri kita itu adalah sosok yang memang memiliki pengaruh di lingkungan kita seperti itu. Romo, kira-kira apa sih karakter apa nih yang bisa kita ambil dari sosok-sosok yang berpengaruh pada abad 13 dan 14? Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali bahwa pada abad ke-14 tersebut ada sebuah sistem yang sangat terkenal yang disebut sistem Keratuan Jawa. Nah, dalam sistem Keratuan Jawa itu yang menonjol seorang raja adalah pimpinan yang melindungi masyarakat, pimpinan yang kuat, ya, membela masyarakat. Dan masyarakat itu setia, tunduk, mengabdi. Nah, tokoh Sri Bima Sili Kepakisan yang menjabat raja bawahan di Blambangan tadi menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan Majapahit sejak tahun dilantiknya Dyah Wijaya menjadi raja, yaitu 1294, sampai kemudian pada tahun 1316 mendapat hadiah swatantra karena Blambangan itu membela kedudukan Raja Majapahit sehingga tidak mengalami pralaya atau kehancuran pada peristiwa pemberontakan Nambi 1316. Nah, itu dilanjutkan nanti 1331 ada perang lagi yang disebut Pasadeng, yaitu perang melawan Sadeng dan Keta, wilayah dari Arya Wiraraja yang namanya wilayah Tigang Juru. Ya. Nah, Blambangan tidak ikut diserang karena Blambangan setia mengabdi kepada Majapahit. Luar biasa. Sampai 1352. Ya. Berarti ini kesetiaannya yang membuat Blambang ini tidak ikutan diserang. Menjadi tokoh kesetiaan, pengabdian, dan dedikasinya terhadap Majapahit. Luar biasa sekali. Ini memunculkan banyak sekali pertanyaan baru ya teman-teman. Karena di sini menggambarkan bahwa pada saat itu ada sistem yang memang betul-betul diabdi oleh masyarakat setempat. Dan ditunjukkan dengan kesetiaannya. Hingga membuktikan bahwa Blambangan ini sebagai salah satu wilayah yang tidak ikut terserang karena kesetiaannya tersebut. Nih Romo, ngomong-ngomong soal sistem ini Romo. Kalau dulu ada sistem yang seperti itu yang membuat kesejahteraan ya pasti sejahtera pada saat itu ya. Sejahtera dan juga ada sistem yang membuat bumi Nusantara ini menjadi tempat yang sangat diidam-idamkan, sangat makmur pada saat itu. Kira-kira nih Romo, mungkinkah sistem yang seperti itu akan kembali terulang di masa sekarang? Dan kalau memang mungkin, kira-kira apa ini yang perlu kita lakukan Romo? Oh ya. Jadi di dalam catatan kami mengenai kesejarahan Blambangan khususnya,
sistem kerajaan itu berakhir pada tahun 1768, yaitu ketika Blambangan akhirnya menyerah, ya, menyerah pada serangan koalisi antara Mataram dan VOC. Ya. Nah, pada waktu itulah sistem kerajaan berubah menjadi sistem pemerintahan non kerajaan. Ya, jadi setelah itu kedaulatan Blambangan beralih, ya, sudah tidak memegang peran lagi untuk memimpin kewilayahan, tetapi itu sudah beralih kepada tangan yang lain. Nah, itu sebabnya nanti di dalam periodisasi buku berikutnya itu adalah masa tragedi Nusantara. Mengapa disebut tragedi Nusantara? Karena selama sebelum itu Blambangan merasakan di dalam persatuan Nusantara yang sejahtera. Luar biasa. Berarti kita sepakat ya Romo, kita yakin bahwa Nusantara itu akan sejahtera di masa sekarang, masa depan maupun masa yang sudah kita lalui. Kira-kira nih Romo, di masa depan kesejahteraan apa sih yang di pikiran Romo tergambarkan yang berkaitan dengan sejarah kesejahteraan yang pernah terjadi di masa lampau, Romo? Ya, jadi kesejahteraan ini akan bisa diangkat oleh generasi berikutnya. Sekarang ini kan kita menurut apa yang kita sering dengar, memasuki generasi beta, ya, betul beta ya? Yang paling akhir ya ini Romo ya. Betul. Yang lahir mulai tahun Alpha, 2025 beta, ya. Nah, ini ada tendensi bahwa generasi beta ini orang yang serba ingin tahu perkembangan baru. Tetapi ada unsur-unsur positif, yaitu menerima segala perbedaan sebagai unsur yang harus dianggap sebagai kenyataan dan mereka bisa hidup di sana. Nah, situasi seperti inilah merupakan harapan kita, apa yang kita miliki sekarang sebagai suasana Pancasila ini, itu yang dipertahankan oleh generasi beta. Nah, dan dengan demikian maka kondisi Nusantara yang dipertahankan hari ini akan dilanjutkan oleh generasi beta. Luar biasa sekali. Kalau saat ini yang lagi booming itu kita masih Gen Z ya Romo. Kalau setelah kita masih ada generasi Alpha dan generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya Romo, kan di sini tentunya Romo sudah mengamati nih bahwa keseharian Gen Z, keseharian anak muda ini seperti ini gitu. Nah, apakah dari perilaku dan keseharian generasi muda saat ini, Romo apakah melihat bahwa ini sudah menggambarkan bahwa Nusantara di kedepannya akan sejahtera nih dari karakter-karakter anak muda yang Romo ketahui sekarang? Apakah seperti itu Romo? Ya, saya optimis. Ya, karena apa? Karena semuanya tergantung kita, kecepatan kita mereaksi perkembangan di hari ini. Ya, di hari ini yang kita lihat, ya, kalau kita menjawab pertanyaan ini, kita ingat bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini kita terjadi peristiwa yang pasang surut. Betul. Ya, pasang surut, ada mencapai keberhasilan, mencapai berbagai hal yang positif, persatuan. Tetapi harus hati-hati, suatu saat juga ada kemungkinan berbeda dengan keadaan itu. Nah, kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap inilah yang kita harapkan untuk bisa berproses di dalam siklus kehidupan manusia maupun siklus kehidupan bersejarah ini. Kita pertahankan kondisi yang terbaik.
untuk seterusnya. Luar Ya. biasa sekali. Ini pesan dari Romo Ya. yang memang kita harus ingat ya teman-teman. Tadi seperti yang disampaikan Romo nih, kalau di kehidupan ini ada pasang surutnya ya Romo. Ya. Ada kalanya posisi di Nusantara Ya. ini ada di posisi yang memang Ya. benar-benar terang benderang. Ya. Kita melalui di masa-masa kejayaan. Ya. Dan juga ada juga nih kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di Nusantara ini juga ada masa-masa yang harus diwaspadai seperti itu ya Romo. Ya. Nah, pesan dari Romo untuk generasi muda, gimana sih cara kita mewaspadai hal-hal yang memang tidak kita inginkan seperti itu, Romo? Ya. Nah, hal ini saya teringat pada filosofi Jawa yang terkenal ya. Ya, namanya Cokro Manggilingan. Ya. Luar biasa Cokro sekali. Manggilingan. Cokro Manggilingan itu perjalanan kehidupan yang selalu berputar. Ya. Berputar. Keadaannya berputar begini. Nah, ada yang perputarannya itu tidak ada halangan, dia lancar saja dari perputaran sederhana, perputaran maju sampai sukses dipertahankan. Nah, tapi ada perputaran yang juga bolak-balik begini, maju surut lagi ya. Betul, Romo. Dalam kehidupan manusia itu kita kenali hidup mulai zaman roh, ya. Kita hidup kemudian dilahirkan, kemudian menjadi besar, dewasa, berprestasi dan produksi. Suatu saat kita kembali lagi ke alam roh. Ini perputaran Cokro Manggilingan tadi Cokro Manggilingan. Ya, Cokro Manggilingan. Jadi di dalam keadaan itu ada istilah yang oleh Bapak Ronggo Warsito dikatakan zaman Kolo Tido, zaman Kolo Bendu, dan zaman Kolo Wongso. Ya. Nah, Kolo Tido itu pada saat suasana sadar, potensi baik, kemudian ketika masuk ke Kolo Bendu, ini mulai goyah, ada hal-hal yang tidak baik, dianggap baik, ada yang baik, dianggap tidak baik. Nah, ini dalam masa Kolo Bendu. Tetapi penjamanan ini adalah bisa bersifat makro, bisa bersifat personal. Kalau makro kita misalnya Blambangan sekarang dalam kondisi yang mana? Apa Kolo Tido, Kolo Bendu, apa sudah di Kolo Wongso tadi ya? Ya, Kolo Subo. Kolo Subo itu keadaan yang sudah baik dan sejahtera yang perlu dipertahankan. Ya. Baik, luar biasa sekali. Ini saya banyak mengetahui hal-hal baru ya. Mungkin dari istilah-istilah sebagai generasi muda banyak sekali istilah memang teman-teman harus tahu juga nih. Dan kita sekarang berkesempatan tahunya langsung dari sejarawan yang memang berpengalaman yaitu melalui Romo Thomas. Terima kasih banyak Romo Thomas. Dan ini teman-teman ada info menarik nih bahwa Romo Thomas ini punya mahakarya yang di awalnya ada satu buku Blambangan Kuno abad 13 dan abad 14 dan dilanjutkan di buku keduanya. Nah, kita sekarang coba dengar bersama-sama dari Romo Thomas. Kita kasih apa ya, spoiler ya bahasanya sekarang ya. Kita di spoilerin dikit dong Romo. Apa sih isinya dari buku yang kedua? Nah, betul sekali. Jadi pada bulan Maret yang akan datang buku ini akan naik cetak ya, akan naik cetak ya. Kalau menurut periodisasi judulnya Blambangan Zaman Pertengahan tahun 1401 sampai 1453. Jadi hanya makan kurun waktu kurang lebih 50 tahun saja ya. Nah, ini banyak peristiwa yang di judul ini mungkin kurang menarik, tetapi isi daripada buku ini antara lain, saya bocorkan sekarang ya. Iya, teman-teman disimak baik-baik, isinya daging semua ini ya. Gimana Romo? Ini akan terisi silsilah raja-raja Blambangan atau penguasa Blambangan
sejak tahun 1352 tadi sampai tahun 1651. Baik. Ya. Mengapa 1651? Sebab 1651 itu ada dokumen yang disebut Babat Tawangalun. Di sana sudah diceritakan mengenai silsilahnya sejak 1651 sampai selanjutnya sampai hari ini. Luar biasa. Ya. Itu perjalanan sangat panjang ya, Romo. Perjalanan sangat panjang. Nah, selama ini ada silsilah raja yang belum diketemukan. Belum pernah diuraikan. Ini nanti di dalam buku kedua bisa ditampilkan. Luar biasa sekali. Nggak ada alasan ya buat kita nggak baca bukunya. Ya. Karena kalau anak sekarang ini Romo, kalau ada sesuatu yang wow, itu bilangnya ini isinya daging semua gitu. Nah, bukunya Romo ini salah satu buku yang isinya daging tok ya. Daging aja. Kalau kita dari arah Surabaya, di bahasa Surabayanya itu Romo isinya daging tok. Daging tok itu nggak ada hal yang sia-sia. Semuanya isinya berpengaruh untuk kita semua. Dan ini pastinya di dalam sejarah yang sudah Romo ungkapkan di buku yang akan datang, ada banyak bukti-bukti yang perlu kita ketahui juga Romo. Dan bukti-bukti itu teman-teman semuanya bisa lihat di Omah Seum. Omah Seum ini adalah suatu tempat destinasi ya. Kita bisa bilang destinasi ya Romo. Destinasi wisata. Destinasi karena memang semuanya ini boleh sekali datang ke sini. Ini dulu waktu diresmikan Bupati mengatakan ini destinasi wisata. Destinasi wisata murni ini berarti bukan diguna-guna, bukan ditambah-tambahin, tapi murni destinasi wisata yang semua kalangan bisa datang. Dan tentunya kalau kita ke sini berkesempatan langsung buat ketemu dengan Romo Thomas ya. Betul. Dan Romo Thomas akan menanti kita semua datang ke Omah Seum. Selain kita baca bukunya yang luar biasa, nggak lengkap kalau kita nggak lihat buktinya secara langsung seperti itu ya Romo. Dan buat teman-teman yang ada di sini nggak usah khawatir, nggak usah takut, ini panas, ini di Banyuwangi jauh, nggak bakal rugi, semuanya bakal terbayar lunas, bahkan kalau bisa kita bawa pulang oleh-oleh berupa ilmu ya Romo ya. Jadi gak ada alasan buat semua generasi muda untuk gak datang ke Rumah Seum. Langsung semuanya datang ya. Ditunggu langsung nih sama Romo Thomas seperti itu. Dan ini terakhir Romo sebelum kita tutup sesi kali ini. Pesan dong buat generasi muda yang ada saat ini untuk selalu meneruskan dan untuk mewujudkan harapan kita bersama. Mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera di muka bumi. Sebelum itu boleh saya tambahkan sedikit. Boleh sekali tentang Romo. Isinya buku kedua tadi. Boleh isinya ini. Jadi yang pertama tadi silsilah. Yang kedua itu nanti tentang rumusan suku Osing. Bonus rumusan ya Romo ya. Luar biasa. Tentang suku Osing. Kemudian juga menjelaskan tentang Paregreg, di mana Blambangan tidak terlibat di dalam perang Paregreg tersebut. Luar biasa. Jadi itu tambahannya. Dan yang terakhir tadi apa? Pesan untuk generasi muda. Nah, saya harapkan untuk generasi muda yang nanti masih termasuk sisa generasi sebelum generasi beta ya ini ya. Ini untuk tetap kita suka mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah karena sejarah itu peristiwa masa lalu yang mewarnai apa yang kita alami hari ini. Dan kemudian apa yang kita alami hari ini adalah sebagai modal awal untuk masa depan. Kalau generasi muda ingin masuk dan mewarnai masa depan, ayo kita terlibat di dalam suasana sejarah hari ini. Ya. Jangan kita lepas dari pembelajaran terhadap sejarah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada
Generasi muda, luar biasa sekali. Ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Romo Thomas ini teman-teman, kita anak muda ini harus percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini tentunya akan membawa dampak besar di masa yang akan datang. Seperti itu ya Romo ya. Dan karena ini sangat berpengaruh, ayo bersama-sama kita membuat suatu pergerakan, kita membuat gebrakan-gebrakan baru untuk meneruskan dan mencapai harapan kita bersama yang akan menjadikan kehidupan damai sejahtera di muka bumi. Seperti itu ya Romo ya. Dan tadi yang saya tangkap dari Romo Thomas adalah jangan takut untuk belajar sejarah. Betul ya Romo? Betul. Bukan berarti sejarah itu masa lalu kita harus melupakan, tidak seperti itu. Karena memang sejarah itu yang menjadikan kita seperti ini, seperti itu ya Romo ya. Untuk generasi muda lainnya tetap semangat untuk menjalani hari-harinya dan tetap untuk belajar tentang sejarah yang ada di sekitar kita maupun yang bukan di sekitar kita. Di sini kita tidak ada batasan, kita luas untuk belajar dan yang tentunya semangat anak muda harus tetap dikembangkan seperti itu. Dan inilah akhir sesi dari episode kali ini. Harapannya teman-teman bisa selalu senantiasa untuk bersama-sama membangun kehidupan damai sejahtera di muka bumi dan tidak lelah untuk belajar sejarah. Dan akhir dari pesan kita hari ini, selamat menyaksikan episode selanjutnya dan terima kasih.